Halo teman-teman, pertandingan kualifikasi Piala Dunia round ketiga antara Arab Saudi dan Indonesia berakhir dengan skor 1-1. Dan skor dari Indonesia diciptakan oleh Ragnar Orapangun di menit ke-19, di mana dibalas oleh Arab Saudi di menit 45 plus 3 oleh Musab Al-Juair. Pertandingan semalam itu cukup menyenangkan untuk supporter Indonesia, di mana kita tidak inferior, kita memberi perlawanan dan kita tidak parkir bis. Itu yang membuat bangga kita sebagai supporter Indonesia, di mana kita tidak takut lagi siapapun lawan kita. Kita tetap bermain seperti biasanya. Debut dari Martin Paes pun tidak terlalu mengecewakan ya. Banyak save yang dilakukan oleh Martin Paes. Namun di menit ke-78 Martin Paes terlalu berani memainkan bola dan hampir saja penalti yang tercipta bisa membuat malapetaka buat Indonesia. Namun alhamdulillah penalti itu dapat ditepis oleh Martin Paes dan kita bisa mengamankan skor 1-1 sehingga akhir babak kedua selesai. Susunan pemain yang diturunkan oleh STY, di kiper ada Martin Paes, yang kita bisa bilang permainan Martin Paes itu adalah permainan terbaik dari kiper kita selama ini ya, dimana ujian dari striker dan pemain tengah Arab Saudi pun dapat ditepis. Beberapa kemelut di depan gawang pun bisa diatasi oleh Martin Paes. Namun ya itu, karena menurut saya Martin Paes itu terlalu santai ya, mungkin sedikit menganggap remeh permainan. Jadi dia terlalu berani memainkan bola, di mana terdapat dua, kalau nggak salah tiga passing dari dia ketika build up penyerangan itu dapat dipotong oleh penyerang Arab Saudi, dan itu membahayakan gawang kita. Dan termasuk penalti yang kalau bisa masuk itu, waduh, nggak tahu itu, mungkin itu hujatan dari netizen Indonesia, siap-siap aja itu nyerang FC Dallas, akun FC Dallas dan akun Martin Paes ya. Terus di depan Martin Paes itu ada sang kapten Jay Itzes yang bermain sangat tenang, build up penyerangan juga dari belakang. Jay Itzes mampu mengorkestrasi permainan Indonesia ke kanan, ke kiri maupun terupas ke depan. Dan penyematan kapten pada Jay Itzes oleh STY ini ya memang dapat dimengerti ya, ketenangannya itu, kedewasaan bermainnya. Di sisi kanan pertahanan Jay Itzes ditemani oleh Rizky Ridho, yang seperti yang saya bilang kemarin, Rizky Ridho itu sudah matang sekali, udah udah layak lah jadi kapten di tim Indonesia. Dan memang dia kapten berapa, kapten keempat di timnas Indonesia. Dan sebelah kirinya yang tadinya kita pikir Verdong itu akan ada di sayap kiri, ternyata di permainan semalam itu Verdong ditaruh di back sebelah kiri. Dan permainannya pun cukup apik ya, walaupun tidak mempunyai tinggi yang menjulang, tapi Verdong bisa menunjukkan kekuatannya sebagai back berkelas dari Liga Belanda ya. Di depannya itu ada double pivot, yaitu Ivan Jenner dan Tom Haye. Permainan Jenner untuk bertahannya cukup baik, tapi penyerangan beberapa crossing dan beberapa through pass-nya tidak terlalu bagus ya. Tapi Tom Haye, wah itu memang julukan profesor itu layak diberikan kepada Tom Haye. Dimana umpan diagonal maupun umpan through pass-nya itu sangat memanjakan penyerang kita. Namun ya lagi-lagi kita tidak punya penyerang yang haus gol, dan semua peluang itu ya sia-sia saja gitu. Di sebelah
kiri ternyata Nathan yang main di situ. Bukan Sen Patinama maupun Arahan, tapi Nathan. Dan Nathan cukup bekerja keras ya, naik turun sepanjang pertandingan, membantu pertahanan maupun membantu penyerangan. Tapi istimewanya Nathan bisa menusuk ke dalam dari sisi kiri menuju ke kotak penalti. Itu bagus sekali Nathan semalam. Dan memang di sisi kiri, walaupun kita punya Pratama Arhan ya, tapi ya secara pertahanan Pratama Arhan masih kurang ya. Makanya dia tidak terlalu digunakan di Korea Selatan. Di sebelah kanan ya ada Bang Sandy Walsh. Sandy Walsh yang cukup menyenangkan melihat dia. Tadinya gol itu deflect ke paha Sandy Walsh. Kita semua mengira itu akan dihitung sebagai golnya Sandy Walsh. Ternyata FIFA mengatakan bahwa itu adalah gol sahnya dari Ragnar Oratmangun. Dan di Instagram pun Oratmangun keluar-keluar, itu gol saya. Ternyata 1 jam kemudian FIFA merilis bahwa itu adalah gol Ragnar. Di depan, di tengah itu ada Ragnar Oratmangun yang dia sangat-sangat mobile, membantu pertahanan sampai dalam. Permainannya pun ya Ragnar Oratmangun sudah berkelas ya, tidak bisa diragukan lagi. Walaupun secara akurasi tendangan tidak terlalu bagus, tapi dia bisa menempatkan dirinya di posisi-posisi yang memang kosong gitu, dimana truk pas dari Tom Haye, Ivar Jenner maupun Nathan dan Sandy Walsh, di situ pasti ada Ragnar Oratmangun. Di sebelah kanan Oratmangun itu ada Witan. Nah, Witan, saya tidak menyangka permainan Witan akan se-eksplosif itu ya. Saya kira akan dimainkan Marcelino Ferdinand yang lebih versatile. Ternyata Witan bermain sangat baik semalam, membantu pertahanan, penyerangan, dan gol yang terjadi pun dimulai dari semua penyerang kita. Dari Rafael Struijk diberikan kepada Witan cutback ke tengah, di situ ada Ragnar Oratmangun. Oratmangun sedikit menggocek, ditendang dan deflect ke Sandy Walsh dan masuk menjadi gol. Jadi 3 penyerang kita sebenarnya di babak pertama itu bermain cukup mobile, ke kanan ke kiri. Tidak ada yang berpatok misalkan Witan di kanan ataupun Rafael Struijk tetap di kiri, tapi semuanya bisa kemana saja, menutupi ruang yang kosong. Namun permainan Rafael Struijk yang menempati posisi sayap kiri tidak terlalu baik di babak kedua, dimana di menit ke-60 ke atas sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa Rafael Struijk itu sudah kelelahan, sudah habis dia. Dimana kalau kita lihat di menit ke-75 sampai akhir, itu ada 3 peluang yang dimana bola itu mati di Rafael Struijk. Bola truk pas dari Witan, truk pas dari Marcelino. Ketika final pass harusnya diberikan dari Rafael Struijk ke Oratmangun, ternyata ada yang tidak nyampe ataupun kepotong sama back Arab Saudi. Tapi ya nggak masalah sih. Sebenarnya kita bisa maklumi juga. Di Arab itu di siang hari bisa mencapai 45-50 derajat di bulan ini. Dan semalam itu kalau nggak salah 34 atau 35 derajat suhu yang ada di lapangan King Abdullah Sport City ya. Sama dengan Jakarta di siang hari ya. Seperti itulah. Mereka yang dari Eropa cepat kelelahan gitu. Kita bisa maklumi itu. Cuma sayangnya kenapa STY tidak cepat-cepat mengganti Rafael Struijk, bahkan sampai akhir Rafael Struijk tidak diganti.
yang masuk itu Egy, terus Marcelino. Itu yang ditarik itu Ivar Jenner, Tom Haye. Rafael Struijk tetap berada di posisinya. Nggak tahu itu keputusan secara teknis atau memang penyerang yang lainnya tidak siap, kita nggak tahu. Tapi evaluasi dari pertandingan semalam itu memang kalau kita perhatikan sepertinya game plan dari STY itu adalah bermain seefektif mungkin di awal babak pertama untuk mencari gol cepat agar ketika memasuki babak kedua di mana para pemain kita sudah sedikit kehabisan bensin, kita bisa bertahan gitu. Kita bisa melindungi kemenangan atau berusaha untuk tidak kebobolan. Cukup bagus, tapi untuk melawan Australia dan Jepang yang semalam itu Jepang mengalahkan Cina 7-0, kita agak miris kalau harus bermain seperti itu. Cuma ya itu kembali ke STY ya. Tapi mengejutkannya Australia itu kalah dari Bahrain 1-0 di menit-menit akhir. Kalau kita tarik garis merahnya, persamaan dari Bahrain, Irak, dan Arab Saudi dan Qatar, empat tim Timur Tengah yang pernah kita hadapi adalah mereka itu bermain fisik, iya, tapi main gamenya juga sangat terlihat gitu, dimana pemain-pemain Arab Saudi pun semalam itu banyak yang protes, terus banyak yang melakukan pelanggaran tidak perlu, tapi ya lagi-lagi wasit tidak memberikan pelanggaran maupun kartu kepada para pemain Arab Saudi. Terus drama-drama seperti tersentuh sedikit, ternyata kesakitannya seperti cedera parah. Nah itu kemarin terjadi juga di pertandingan Australia dengan Bahrain. Dan perbedaannya, kita tim Indonesia tidak terbawa ke permainan mereka, tidak terbawa emosi, tetap bermain santai, tetap bermain dengan permainan kita. Tapi Australia sangat-sangat terbawa emosinya, terpancing mereka sama permainan Bahrain, hingga ada satu pemain dari Australia yang kena kartu merah pada akhirnya. Dan kekurangan satu pemain memberikan kerugian kepada tim Australia, di mana di menit-menit akhir dengan serangan balik dari Bahrain hanya satu tendangan deflect dan masuk ke gawang Australia. Sangat disayangkan. Tapi itu juga memberikan harapan kepada tim Indonesia bahwa Australia tidak sekuat yang kita kira. Kita bisa menang. Walaupun begitu, tapi kita juga harus waspada karena semalam Tom Haye sepertinya entah cedera, entah kelelahan, tapi kita harus juga recovery secepat mungkin. Mudah-mudahan 2-3 hari ke depan Tom Haye dapat recovery ya, dapat kembali fit untuk pertandingan nanti hari Selasa. Terus dengan kemenangan ini, kalau saya lihat di beberapa situs itu tadi memberikan kita plus 3 poin dengan hasil imbang melawan Arab Saudi. Dengan demikian peringkat Indonesia itu naik 3 dari 134 ke 131. Ya mudah-mudahan dengan pertandingan nanti Australia kita juga minimal bisa menahan imbang, dan itu akan bisa menaikkan lagi peringkat FIFA kita mungkin ke 128 atau 129. Ya kita tunggu saja, mudah-mudahan bisa. Tapi saya pikir kita bisa menang di kandang dengan catatan rumput GBK tetap sebagus ini dan tidak hujan. Kalau hujan
kita nggak bisa prediksi kan, karena minggu depan cuaca kita tidak tahu. Kalau hujan, wah itu bencana, karena GBK kalau dikasih hujan tidak sebaik lapangan-lapangan lain. Kita tunggu saja untuk pertandingan hari Selasa nanti. Oh iya, pertandingan semalam yang lucunya AFC itu meluncurkan man of the match-nya adalah pencetak gol dari Arab Saudi, yaitu Musab Al-Juair. Sebenarnya kalau secara permainan ya seperti voting yang dilakukan oleh Garuda fans, man of the match itu adalah Martin Paes dengan segelimit save-nya, sedemikian permainan build up-nya, ya kita bisa memberikan man of the match itu pada Martin Paes. Di samping walaupun penalti itu ya fatal juga kalau masuk, tapi mudah-mudahan Martin Paes bisa memperbaiki penampilannya dan kekompakan tim tetap terjaga, dan kita punya Justin Hubner yang bisa kita tunggu nanti pertandingan hari Selasa. Mudah-mudahan semuanya sesuai plan dari STY dan Pak Erick Thohir. Oke, segitu saja info dari saya hari ini. Kita berdoa semoga Indonesia tetap memberikan permainan yang enak untuk ditonton, dan mudah-mudahan memberikan kemenangan bagi bangsa ini. Terima kasih kepada semuanya. Berikan tombol like-nya jika Anda menyukai video ini, dan jangan lupa subscribe. Bye.